Kita memutarkan yang lain, teman-teman. Sebentar. Sabar. Yang lain, ada yang lain. Perhatikan ya, perhatikan. Yang Robnya adalah mayat. Kami. Agama apa? Itu namanya Ar-Rasyid. Sebentar. Orang Islam. Sekarang saya tanya. Apakah Ar-Rasyid seorang pendebat Muslim yang mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam? Apakah dia sesat? Aku nanya kamu. Apa sih artinya Rob? Aku nanya kau balik ini. Kau jawab dulu. Rob itu artinya banyak. Ya, ya udah. Bisa saja dia itu banyak, yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Edis. Bisa artinya yang mengendalikan kamu. Bisa yang kepadanya kamu menghamba. Betul atau tidak? Bukan menghamba. Apa? Mengikut. Oke, jadi Muhammad Robmu enggak? Aku nggak bilang Rob, Edis. Kamu ini putar balik itu aja kok. Makanya saya udah oke. Tidur di bawah ya Rita ya. Jadi kamu hari ini malam hari ini hanya membuat malu orang Islam. Jadi saya wahai penyembah Edis di bawah ini wahai penyembah Edis gimana kalian kan? Apa masih kurang koinnya sama kamu masih kurang? Sebentar. Rita, masih kurang koinnya, masih kurang. Masih mau nambah koin? Penyembah Edis di sini hanya minta mengemis. Teman-teman, sudah saya bilang teman-teman. Ketika saya dapat koin, ketika orang Kristen mensupport saya, mereka panas, kujang, iri, syirik, musyrik. Stres mereka teman-teman ketika ada banyak orang Kristen mensupport saya. Stres mereka, stres. Aduh, hancur. Hancur kita teman-teman, hancur. Betul. Betul. Masih kurang koinnya? Masih kurang itu udah dapat tuh 1045 itu loh. Masih kurang. Nggak peduli, suka hati kau lah. Aduh. Di mana si Rizal? Halo Rizal. Di mana Rizal Ar-Rahman? Aduh, di mana si Rizal ini? Silakan teman-teman Muslim. Siapa? Adi, si Adi, terus siapa? Rizal, siapa lagi? Orang-orang Muslim yang mengakui Muhammad itu sebagai Tuhannya. Hanzo. Kemudian siapa lagi? Coba ayo. Kalau kalian nonton, coba ajukan permintaan naik. Biar kalian sadarkan dulu ini. Saudari kalian ini. Bentar ya. Kita kasih naik. Nah, kamu nggak paham. Kita kasih naik Guntur Al-Munawi. Guntur Al-Munawi. Sebentar. Kita harus mengkonfrontir sesama Muslim. Oke, Guntur Al-Munawi, apakah Anda seorang Muslim, Bang? Muslim, Bang, Muslim. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Tunggu ya. Mas Guntur, nanti jangan terprovokasi dengan ini yang menonton Edis, ya? secara live di TikTok itu 23.000 orang tuh yang nonton tuh. Jangan bikin malu agama Islam. Oke. Ya, Bangku sebentar Rita. Gantian Rita. Penipu, tunjukkan adabmu sebentar Rita. Tunjukkan adab. Guntur, Bang Guntur. Apakah Anda ini memperdalam agama Islam? Ya, sedikit memperdalam. Oke, kata Rob itu bisa nggak ditujukan kepada manusia di dalam Al-Quran? Bisa. Enggak bilang. Oke, sebentar. Ini Rita ini ngomong terus. Oke. Kenapa kata Rob itu ditujukan kepada manusia di dalam Al-Quran? Karena Rob itu bagian dari maknanya, bagian dari artinya adalah mendidik, mentarbiyah. Oke, Muhammad sebagai Rob nggak di tengah-tengah umat Muslim? Umatnya. Oke, Muhammad sebagai Rob nggak kalau gitu di tengah-tengah umat Muslim? Ya, tergantung maknanya Rob itu. Ya, makanya saya tanya. Kalau begitu, Muhammad sebagai Rob nggak dia? Iya, Muhammad sebagai Rob. Sebagai Rob. Oke. Rita, apakah kamu menolak Muhammad sebagai Robmu? Tergantung maknanya apa dulu. Kalau kamu mengatakan Rob itu Tuhan, aku tidak setuju. Yang Guntur Al-Munawi mengatakan iya Muhammad sebagai Rob. Si Rita tidak. Makanya saya bilang, sudah tahun 2025 orang Islam belum konsili Muhammad termasuk Robnya. Udah 2025 bro. Konsili dulu.
umat Islam harus mufakat. Coba, Bang Guntur, Anda kan orang yang memperdalam agama Islam. Coba sadarin umat Muslim. Maksudnya gimana, Bang? Oke, Bang Guntur, sekali lagi saya ulangi. Jangan-jangan dia udah dikasih saklar on off. On off. Oke, Bang Guntur. Kau itu taunya, kau dengarkan dulu. Sabar. Tenangkan dirimu dulu, Rita. Tenangkan dirimu. Kalau kurang koinmu, bilang. Teman-teman, saya kurang koin. Apakah saya harus mandi lumpur, teman-teman? Apakah saya harus pikir balik? Bilang. Kalau kurang koin. Gini, Guntur Al-Munawi. Apakah Muhammad itu adalah sebagai Rob di tengah-tengah umat? Khusus di tengah-tengah umat ya, bukan untuk alam semesta. Oke. Ya. Rita, apakah Anda setuju bahwa Muhammad itu di tengah-tengah umat Muslim sebagai Rob? Ada dua arti, Edis, bagi aku. Setuju atau tidak setuju? Dengarkan dulu jawabanku. Kalau Rob menurutmu Tuhan, aku tidak setuju. Tapi kalau Rob hanya untuk mengikuti, aku setuju. Oke, berarti Muhammad Robmu tidak? Untuk pribadi, aku belum mengatakan Rob. Tuh, coba Guntur, dia tidak mau menerima Muhammad sebagai Rob di Bukan tengah-tengah tidak umat Muslim. menerima. Anda menerima. Jadi siapa yang benar ini? Tidak jadi masalah kalau dia tidak menerima sebagai Rob. Apa salahnya di sini? Kan? Aku hanya Muslim mengikuti. yang tidak menganggap Muhammad Robnya. Dua Guntur menerima Muhammad sebagai Robnya. Sudah saya bilang teman-teman, orang Islam masih bingung Muhammad termasuk Rob atau tidak. Rob itu artinya mendidik, mentarbiyah, mengurus, memelihara umatnya. Ini khusus umat. Sementara Tuhan kita Islam, dia Tuhan, Robnya seluruh alam semesta. Makanya di surat Al-Fatihah ayat pertama, Allah katakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, sekarang setuju. Tadi nggak setuju kan? Rob alam semesta. Karena aku tahu apa Oke, baik. Stop. Oke, baik. Aku setuju, Oke, sebentar. Oke. Berarti Bang Guntur, berapa Robnya umat Islam? Satu Allah. Satu. Nah, Allah sekarang tinggal saya. Jangan ketawa kau Edis bodoh. Sebentar. Oke. Allah Rob bukan di tengah-tengah umat Muslim. Sebentar, Guntur, pelan-pelan Guntur, pelan-pelan. Apakah Allah termasuk Rob di tengah-tengah umat Muslim? Iya, termaksud. Oke, apakah Muhammad juga termasuk Rob di tengah-tengah umat Muslim? Ya, termaksud. Berarti berapa Robnya umat Muslim? Satu Allah. Nah, kan? Allah. Satu ditambah satu sama. Ini orang begini. Mereka sering ngeledekin kita kan? Mereka sering ngeledekin. Sebentar, gantian. Masa ngomong terus? Pelan-pelan, gantian dong. Ketika kalian nanya sama kami, masalah Tuhan ya tidak paham. Ketika kalian nanya sama kami, dengar dulu. Di dalam bahasa aslinya, Yesus itu kurios kami. Bahasa Arabnya itu Rob kami. Tambah. Oke. Allah Rob tidak. Siapa? Allah Rob tidak. Allah Rabbil Alamin. Oke. Berarti ada berapa Rob di sini? Ada berapa Rob di sini? Allah itu Rabbal Alamin, Edis. Ada berapa Rob berarti di sini? Enggak. Ya satu lah. Awa. Alamin. Sudah saya bilang teman-teman, mereka tidak bisa tambah-tambah
yang bodoh melampau. Ya, disalah. Bang Edis tahu enggak? Bang la ilaha illallah. Ketahu? Nah itu. Bang Edis tahu tidak? Di situ tidak ada kata Rob. Dan Oke, inilah baik, kalimat baik. intinya kita Oke, asyhadu an la baik. ilaha illallah. Nah, Oke, mau si Rita menentang apa lagi kau? si Rita saya Kalau turunkan udah saja. kayak gini, Si kau Rita mau ini. siapa Oke, lagi? Rita kau di bawah dulu. Ini Bang Guntur. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ada, ya. Oke. Dikatakan di situ hawa nafsunya sebagai ilahnya, betul? Ya, betul. Oke. Berarti tidak semua orang mengilahkan Allah. Ada Iya, yang iya, mengilahkan batu. Ada Iya, yang betul. mengilahkan hawa nafsu. Betul? Ya, betul. Oke. Apa itu diilahkan atau dituhankan? Ilah itu maksudnya dia beribadah hanya kepada zat tersebut. La ma'budu bil haqqi illallah. Dan itu keyakinan kita Islam, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Oke. Tapi fakta di lapangan ada yang mengilahkan selain Allah, betul? Iya, itu manusia, berbagai Oke. macam model Ada sesembahan. sebentar. Ada nggak yang mengilahkan uang? Harta ada. Ada. Ada nggak yang mengilahkan iblis? Kalau iblis ada. Oke. Ada nggak yang Orang tersebut. mengilahkan manusia? Ada. Ada. Oke. Eh, Kalau seperti itu, apa pengertian mengilahkan? Apakah menganggapnya sang pencipta? dianggap sebagai pencipta. Oke, berarti orang yang mengilahkan duit berarti menganggap duit sang pencipta. Dia diperbudak oleh duit, oleh harta. Kenapa orang Islam kalau ditanya nggak pernah nyambung, teman-teman? Sekali lagi saya ulangi. Ya. Apakah ada yang mengilahkan manusia? Yang mengilahkan manusia ada. Apakah ada yang mengilahkan hawa nafsu? Ada. Oke, apakah mengilahkan itu menganggap bahwa sesuatu itu sang pencipta? Iya. Oke, berarti orang yang mengilahkan hawa nafsu adalah perbuatan menganggap hawa nafsu sebagai sang pencipta. Iya. Oh, berarti menganggap sang pencipta itu penciptaan, hawa nafsu itu sang pencipta langit dan bumi. Iya, ada orang-orang yang tersesat itu, orang-orang yang menyimpang. Yang mereka tidak mentuhankan Oke, Allah. berarti orang yang mengilahkan uang menganggap uang pencipta langit dan bumi. Iya, orang-orang yang menyimpang keyakinannya yang harus Di mana? diluruskan. Di mana? Coba, di mana ada keyakinan orang yang menganggap yang menciptakan langit dan bumi itu uang? Coba, di mana? Karena dia menganggap dengan uang itu dia bisa merubah segalanya, bisa menciptakan Bukan. segalanya. Di mana ada sebuah keyakinan bahwa yang membuat langit dan bumi ini duit? Coba. Orang yang ini terlalu jauh, ini pembahasannya seperti ini, terlalu jauh. Gini aja, saya bantu. Penciptaan. Saya bantu dah, gini Guntur, sebentar Guntur, gini saya bantu. Maksud mengilahkan, maksudnya mengilahkan, mentuhankan. Kamu mau nggak saya kasih uang, kamu lompat dari jurang. Kamu sebut. Ketika uang berbicara, dia siap. Laksanakan. Nah gitu maksudnya. Itu nih kepada Anda Guntur. Jangan kamu ilahkan Muhammad. Stop. Siapa yang mengilahkan Muhammad? Siapa yang mengilahkan Muhammad? Baik. Apakah kamu... Siapa yang mengilahkan Muhammad? Oke, saya buktikan kamu menuhankan Muhammad, mengilahkan Muhammad. Gini, saya kasih gambar kamu. Saya kasih gambar. Sebentar, teman-teman. Saya kasih gambarnya. Bahwa kalian itu mempertuhan atau mengilahkan Muhammad. Menaklukkan diri kalian kepada Muhammad. Nih, saya punya gambar bagus nih. Perhatikan. Bang Guntur, selagi Anda jadi orang Islam. Betul atau tidak?
Anda harus takluk, patuh, tunduk kepada seorang manusia yang bernama Muhammad. Terus kenapa itu? Betul atau tidak? Iya betul, itu kan atas perintah Tuhan kita Allah. Saudara-saudara. Allah Betul. kita untuk taat sama Muhammad. Sebentar. Ketika kamu takluk, patuh, tunduk kepada setan, oleh Al-Quran, itu namanya kamu mengilahkan atau mentuhankan setan nggak? Bagaimana coba ulangi? Saya ulangi, pelan-pelan. Ini otak orang muslim harus kita ini. Pelan ya. Perhatikan. Ketika ada seseorang takluk, patuh, menyerahkan ketaklukannya kepada iblis, melakukan apa yang iblis perintahkan. Menurut bahasanya Al-Quran, dia mengilahkan setan nggak? Mengilahkan iblis itu nggak? Dia menghambakan diri, menjadikan dirinya budak sama setan. Oke, berarti iblis menjadi ilahnya, betul nggak? Iya. Dia mentuhankan si iblis itu, betul? Sekarang iblisnya ganti iblisnya dengan Muhammad. Ketika Anda patuh, tunduk, menyerahkan ketaklukan Anda, sehingga Anda tidak boleh membantah Muhammad. Harus patuh, kata Muhammad. Sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Iya. Sama nggak itu? Itu atas perintah Tuhan kita. Mengilahkan Muhammad, betul nggak? Allah tidak menyuruh kita menuhankan Muhammad, mengilahkan Muhammad. Ini, dengarkan. Kalau ada orang, dia masukin apel ke mulutnya. Kalau apelnya diganti dengan duku atau dengan bengkoang, namanya masih makan nggak? Ya makan. Oke, makan. Jadi, walaupun objeknya diganti, perbuatan yang kita perbuat terhadap sesuatu itu tetap sama. Definisinya tetap sama, walaupun objeknya diganti, betul? Iya. Contoh. Di depan ada setan. Di depan saya ada setan. Saya menyerahkan ketaklukan saya kepada si setan ini. Patuh saya sama dia. Disuruh apapun saya nurut sama dia. Menurut Al-Quran, sebentar. Siapa yang suruh? Sebentar. Tidak, siapa yang suruh patuh sama setan? Oke, baik. Berarti tergantung siapa yang suruh, betul? Iya, siapa yang suruh? Kalau Allah yang suruh, kita taat, patuh sama dia. Baik, dengar. Masuk ke perut saya. Namanya makan, setuju? Ya. Kalau saya disuruh. Enggak, kalau saya disuruh untuk melakukan. Disuruh maksudnya. Dengar, ada apel. Iya. Saya kunyah apel ini. Krop. Saya masukkan ke perut saya. Disebut apa perbuatan itu? Ya, disebut makan. Makan. Kalau saya disuruh sama Allah. Apel masukin ke mulut, krop, telan ke mulut. Namanya bukan makan lagi kalau disuruh. Ya disuruh makan. Iya, tetap saja namanya makan. Iya. Sekarang sebentar nih, ada setan. Setan. Saya menaklukkan diri kepada setan itu. Mengikuti apapun yang diperintahkan oleh setan itu. Namanya, menurut Al-Quran, namanya mengilahkan si setan itu, betul? Maksudnya siapa yang suruh mengilahkan si setan? Sebentar. Jangan disuruh. Perbuatan yang demikian kepada si setan, menaklukkan diri kepada si setan itu, disebut mempertuhan setan itu, betul? Mengilahkan dia, betul? Nah, kalau disuruh saya disuruh menaklukkan diri kepada setan itu. Berarti saya disuruh mengilahkan setan itu enggak? Iya, pertanyaannya siapa yang suruh? Terserah, mau nyuruh Udin kayak atau siapa gitu. Beda. Kita Islam disuruh sama Sang Pencipta yang maha. Oh, berarti kalau disuruh sama Allah, berarti itu bukan disuruh mengilahkan setan.
Kita disuruh sama Allah, kita disuruh sama Iya, pencipta. disuruh ngapain? Namanya disuruh ngapain? Disuruh taat patuh sama utusannya Muhammad Oke, SAW. berarti artinya disuruh mengilahkan si setan itu, betul nggak? Kita disuruh patuh, disuruh taat, bukan disuruh menghambakan Oke, diri. kalau sama patuh, taat, takluk kepada Hmm. setan, artinya mempertuhan setan, betul nggak? Patuh sama setan, sama Muhammad. Oh, misal orang yang patuh sama setan, takluk sama setan, disebut mempertuhan setan, betul? Bang, kalimat ilah itu Udah, yang udah bang, berhak tidur di hanyalah bawah, bang, Allah. tidur di bawah, Adapun tidur di bawah, tidur di bawah, tidur di bawah. Makanya saya bilang teman-teman, ini gambar ini sangat fenomenal. Gambar ini saya dapatkan ketika saya sudah nggak tahu lagi apa kira-kira yang saya perbuat untuk menyadarkan orang Islam. Pada waktu itu sore hari jam 4, saya mandi teman-teman. Di bawah pancuran. Di bawah pancuran tuh saya pejemin mata saya sampuan begini ya. Apa ya kira-kira supaya orang Islam ini dia bisa sadar. Muncullah di ide saya ini. Nih teman-teman. Jadi teman-teman, kalau kamu baca Bible, baca Quran, sebenarnya intinya itu sama kok. Bagaimana seseorang itu dikendalikan. Ketika Anda dikendalikan oleh Bapa di sorga, itu sebenarnya Anda membuat Bapa di sorga itu jadi Tuhanmu. Kalau Anda setan yang mengendalikan Anda, setan itu jadi Tuhanmu. Nah, kita sebagai orang Kristen, wajib kita itu, nih, seandainya ini adalah dirimu, wajib dirimu itu dikendalikan oleh Bapa di sorga. Memerintah Bapa di sorga itu di hatimu itu memerintah, mengendalikan hidupmu. Ketika Bapa di sorga memerintah dengan perantaraan anaknya atau firmannya yaitu Tuhan Yesus, dan rohnya, Roh Kudus yang tinggal di hati kita, maka kita tidak akan mencuri. Kita tidak akan mencuri. Kita tidak akan bersaksi dusta. Kita melakukan kehendaknya. Itu maksudnya memerintah Bapa di sorga itu. Dengan perantaraan firman dan Roh Kudusnya. Nah, ketika Anda jadi Kristen, Anda sedang dikendalikan oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan menguasai kita. Tapi ketika Anda jadi Muslim, Anda itu dikendalikan sama Allah dengan perantaraan Muhammad. Kalau Anda nggak sadar juga, benturin kepala Anda. 13 tahun saya lamanya memperdalam itu. Memperdalam agama itu saya perdalam. Itu maksudnya. Tapi Anda nggak sadar-sadar. Tuh. Sadar kalian, sadar. Makanya sebagai seorang Kristen, wajib kita itu. Menjadikan Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai Tuhan kita. Sebagai Rob kita. Sebagai yang kepadanya kita menaklukkan diri. Nekat yang nyata. Nah, kamu sebagai Muslim, kamu itu, kalau kamu sadari, kamu itu, di hati kamu itu, sedang memerintah Allah dan Muhammad. Muhammad yang memerintah kamu. Makanya kamu masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Keluar pakai kaki kanan. Ya kan? Itu karena apa? Karena Muhammad mengendalikan hidupmu. Memerintah di hidupmu. Siapakah yang mengendalikan seorang Muslim? Nih, kaki Muslim masuk kamar mandi, kaki kiri. Pagi-pagi ambil air, sedot-sedot 3 kali airnya. Kamu bikin gitu karena Muhammad mengendalikan kamu Muslim. Tapi kamu nggak sadar-sadar. Banyak Muslim kejang-kejang tuh di bawah tuh kejang. Kalau kamu baca Quran cuman baca Arabnya doang, nggak kamu baca artinya, ya mana kamu ngerti? Nggak nyampe ilmumu ke situ, nggak nyampe, ya? Oke, kita naikkan Muslim yang lain sampai haus saya teman. Sudah berapa jam ngomong-ngomong kita teman-teman? Sudah 1 jam 45 menit. Oke, kita iklan dulu teman-teman ya. Teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang suka dengan channel Edis TV, bagi teman-teman yang